kita ke pertanyaan berikutnya dari Hafat Septian. Bagaimana penjelasan microservice dan monolit? Kemudian, bagaimana menggabungkan jika menggunakan microservice? Oke, monolit itu antara klien dan server biasanya dalam satu aplikasi gitu. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi menggunakan Laravel tanpa ada campur tangan framework JS yang lain, itu monolit itu. Controllernya di Laravel, view-nya menggunakan view Laravel, komunikasinya di sana, itu monolit ya, sifatnya monolit. Sedangkan kalau microservice itu ya lebih ke modular sih sebenarnya. Misalnya itu bisa dipakai oleh pihak luar gitu. Bisa kita open ke pihak luar. Kayak misalkan backend kita menggunakan Laravel, sedangkan klien atau frontend kita menggunakan Vue.js gitu. Walaupun sekarang ini antara Vue.js dan Laravel itu bisa dalam satu aplikasi ya. Kita pakai CA ya, single page application ya. Atau kalau method bisa SSR biasanya. Nah, itu sih bedanya antara monolith sama microservice gitu tuh. Kemudian kalau misalkan bagaimana menggabungkan jika menggunakan microservice, maksudnya kita mau dari monolith pindah ke microservice gitu bukan sih maksudnya? Kalau misalkan kita udah atau misalkan saya kurang nangkap sih bagaimana menggabungkan jika menggunakan microservice. Ini kalau misalkan yang peralihan dari monolith ke microservice, kita bisa mulai dari modul-modul yang per modul sih. Kita mulai dari per modul, kita migrasi secara perlahan. Tapi kalau misalkan yang dimaksud kita punya dua aplikasi yang bersifat microservice dan monolith, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Yang monolithnya untuk URL-nya kita taruh di web.php tadi, sedangkan microservice-nya kita taruh di API-nya, API.php tadi gitu. Cuman kan sangat-sangat tidak bagus ya ada dua endpoint dalam satu aplikasi gitu. Seperti itu, Mas. Oke, semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya, bedanya put dan patch gimana, Mas? Kapan kita pakai patch atau put? Oke, put dan patch ini kalau sebenarnya itu sama-sama mengubah data, tapi kalau put itu, kalau saya tidak salah, put itu untuk mengubah seluruh data. Kalau patch itu sebagian. Ini kata saya lupa ingat beda put sama patch karena ketika kita menggunakan si Laravel, sebenarnya yang paling banyak digunakan itu put sih sebenarnya. Mau itu mengubah sebagian data ataupun seluruh data. Soalnya ada beberapa tempat lain, satu teknologi lain ya selain Laravel itu ya, put dan patch itu cukup berpengaruh. Misalkan kayak gini, ketika kita ingin ini maksudnya jika definisi put itu seluruh mengubah seluruh data, misalkan saya punya first name, last name, sama address gitu. Nah, kalau menggunakan put yang mana harusnya mengubah seluruh data, tapi saya hanya mengubah first name doang, itu last name dan address-nya akan null, bersifat kosong. Sedangkan kalau patch itu bisa sebagian. Nah, saya nggak kayaknya antara kebalik atau gimana gitu. Pokoknya bedanya tuh dan patch itu salah satunya update secara keseluruhan, yang satu lagi update bisa sebagian gitu. Nah, risikonya kalau misalkan yang keseluruhan itu, kalau misalkan yang data yang kita kirimkan hanya tidak lengkap, itu data yang tidak terupdate akan jadi nol gitu. Tapi kalau yang sebagian, itu repotnya kita cek satu persatu. Nah, di Laravel itu kejadiannya nggak seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak biasanya pakai put ya, kita misalkan mau ngupdate first name doang nih, last name sama address-nya tidak diupdate, maka last name dan address-nya nggak jadi nol, tetap ada gitu. Walaupun beberapa beberapa dev juga nggak pakai put sih, malah dia tetap post aja. Jadi kalau ketika mau update data, ya udah pakai post gitu. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Randy. Untuk teman-teman yang mau nanya, boleh ke kolom Q&A ya. Atau yang mau nambahin juga silahkan di kolom Q&A, jangan di kolom raise hand ya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, ini nanyain besok nih Mas. Kayak udah pada nggak sabar nih buat besok langsung praktek.
Nah, besok itu aplikasinya udah jadi belum? Jadi kita tinggal clone. Nggak tinggal clone sih. Kalau tinggal clone, nanti sesi kita cepat habis gitu. Mending masa itu kita coba. Paling yang sudah saya siapin itu instalasi Laravel dan instalasi Sisantum. Karena kan instalasi Laravel Sisantum ini butuh waktu yang lumayan ya, tergantung koneksi ya. Kalau koneksinya agak lama itu lama juga sih instalasi Laravel. Tapi untuk pembuatan loginnya kita coba bikin ya. Kita bikin ya. Kita bikin function register, login, terus profile. Nah ini kalau misalkan saya share screen bentar ya. Ini Silakan. saya share screen bentar untuk besok ini. Nah teman-teman besok kita bikin aplikasi sederhana tentang pemesanan tiket, di mana kita punya fitur register, terus ada fitur login, ada fitur profile, update profile, ada info tiket, ada booking tiket, sama ada cancel. Jadi nanti kita coba di profile ini ada upload foto. Biasanya kan ada juga nanya nih, gimana cara upload foto tapi apa namanya melalui API gitu. Nanti kita coba upload foto, gimana upload foto, loginnya menggunakan Sisantum. Terus ketika mau update profile itu kita menggunakan si token Santum untuk kasih akses kalau dia bisa melakukan update profile atau enggak gitu. Lalu ada info tiket, ada booking tiket, kita akan coba booking tiket dan kita kasih kondisi bagaimana kalau tiket itu udah habis gitu, sudah habis kita booking, responnya seperti apa gitu. Nah lalu ketika kita sudah booking, kita cancel lagi tiketnya seperti apa. Nah itu paling kita bikin sederhana sih, nggak sampai aplikasi jadi gitu. Tapi ini kalau saya rasa sih udah mencukupi banget sih untuk tentang API gitu. Kan untuk fitur-fitur lain ya nggak jauh dari teks, upload foto biasanya, validasi gitu. Nah, ini sudah mencukupin lah. Dan kita pakainya nanti Laravel 7, Sisantum untuk authentication dan authorization. Nah, jadi kalau teman-teman baca di dokumentasi Laravel Sisantum itu, mereka ngeklaimnya kenapa pakai Santum karena kita bisa menggunakan authentication dan authorization sekaligus dalam satu Sisantum ini gitu. Lalu kita pakai MySQL, database standar. Nah, karena kita ketika register nanti ada ngirim email, itu kita pakai mailtrap.io nanti. Lalu kita pakai Postman juga sih untuk uji cobanya. Seperti itu, Mas. Ayo, siapa yang penasaran? Tadi kan udah dibocorin tuh, besok mau belajar aplikasi, terus bikin aplikasi, fitur yang mau dibuatnya tuh apa aja. Seru banget nih pasti besok. Jadi untuk teman-teman semua, pastiin untuk ikut di sesi kedua juga ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Wilbert. Untuk hosting apa yang paling recommended? Hosting, kalau Laravel biasanya sih, kalau saya biasa pakai hosting. Ya, saya pakai ini ya, hosting jadul ya. Kalau teman-teman tahu Dracula, itu saya biasa di sana. Cuma kalau teman-teman pakai Laravel, dan teman saya sama yang lain itu biasanya kalau mereka mau nge-deploy aplikasi mereka ke hostingnya itu biasanya di Heroku atau di Diego Hoster gitu. Tinggal tergantung hostingannya lagi sih, mereka menyediakan terminal kah atau apanya kah gitu. Seperti itu, Mas. Jadi kalau misalkan untuk hosting Heroku bisa sih, free soalnya. Heroku itu dalam batas tertentu masih free gitu. Atau domain yang sekarang hosting sekarang pun sebenarnya bisa diakalin juga sih untuk nge-deploy aplikasi kita gitu. Cuman kalau misalkan kita sifatnya berupa microservice, kalau saya sih nggak menyarankan di hosting ya, apalagi share hosting gitu. Kalau mau yang VPS sekalian gitu. Seperti itu, Mas. Sip. Ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rizal. Cara batasin akses API berdasarkan IP address tertentu, gimana triknya, Mas? Oke, yang pertama teman-teman bisa set di servernya ya. Jadi kan di server itu
kita bisa setup ya. Ini API-nya range berapa aja gitu. Nah, kalau dari sisi Laravel-nya, dari source, dari back-end-nya, ya mau nggak mau kita bikin. Jadi kita bikin kayak semacam helper atau kamus lah yang isinya itu dalam bentuk array IP waitlist gitu. Jadi kita waitlist IP apa aja yang boleh akses ke API kita gitu, ke API kita. Nah, ketika ada API luar, ada IP address yang mencoba akses API kita cek nih dia, kita validasi nih API tersebut masuk nggak ke dalam waitlist kita gitu. Nah, itu biasanya kita bisa taruh di middleware gitu. Kalau misalkan dia ada di waitlist, ya udah dijalanin gitu. Kalau enggak, ya ditolak. Sama aja kayak kalau saya sama teman di aplikasi yang kita bikin, biasanya kita waitlist IP itu 2 ya biasanya. IP lokal dengan environment dev dan IP tertentu dengan environment production gitu. Jadi setiap ada request yang masuk ke API kita, terusin ke controller, kita validasi dulu di middleware-nya gitu. Kita cek IP ini terdaftar nggak atau ada di whitelist atau enggak gitu. Kalau misalkan dia tidak ada di whitelist, ya ditolak gitu. Seperti itu, Mas Rizal. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan berikutnya kayak ini yang tertarik nih untuk join di Cyber Army. Gimana tuh Mas caranya katanya? Hubungin aja sih di situs kita ada infonya sih. Tapi kalau sekarang kalau untuk jadi tim kayaknya kita belum open sih kalau sekarang ini ya. Tapi kalau sebagai bug hunter kita open. Kita selalu open kalau sebagai bug hunter. Tapi kalau sebagai tim intern kita sejauh ini belum open kecuali yang magang gitu. Oke, nah mungkin bisa follow dulu kali ya Mas ya Instagramnya Cyber Army. Nanti kalau Cyber Army Open Recruitment bisa deh di-apply. Instagramnya apa Mas? Instagramnya Cyber Army ID. Cyber Army ID. Jangan lupa ya di-follow ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya BDV di @telkombdv. Nah, kalau ini kayak pertanyaannya lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Dari Hafat Septian, misal kita memiliki service memakai Node atau pemrograman lain. Ini pertanyaan lanjut yang mana tadi? Saya lupa. Nah, iya, saya juga lupa ya. Saking banyak kayak pertanyaan, mungkin nanti bisa ditulis lagi ya, Mas ya, pertanyaannya. Karena sedikit lupa di pertanyaannya yang mana ya, karena banyak banget yang nanya. Kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Apakah saat praktek nanti juga diterapkan tentang role dan permission? Role kalau role kita nggak ada ini ya multiple role ya kayak misalkan admin dan user. Tapi kalau permissionnya kita terapin. Tapi sebenarnya antara role dan permission itu nggak jauh berbeda sih penerapannya. Validasi itu tidak jauh berbeda. Bahkan kalau saya sendiri cenderung kalau teman-teman suka lihat mungkin di artikel-artikel lain, kalau untuk role biasanya mereka pakai third party ya, kayak Spati dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya biasanya bikin sendiri sih role-nya, karena bikin role itu nggak sulit. Tapi kalau permission kita akan ada semacam permission kayak misalkan ketika kita booking tiket itu kan kita akan nge-cancel ya, kita akan nge-cancel tiket. Nah, kita kasih permission nih, ini yang nge-cancelnya bisa nge-cancel tiket orang lain kah atau hanya punya dia sendiri gitu. Atau bahkan nanti kita bikin juga kalau mau login ya udah validasi dulu klik dulu link confirmation yang di email gitu. Jadi kan pada saat kita register kita dapat email verifikasi. Nah, kalau misalkan dia belum klik itu dia nggak bisa login gitu seperti itu. Paling sesimpel itu sih. Kita nggak ada multiple role ya, kita nggak ada admin dan user gitu. Oke, jadi besok nanti permission-nya ada ya, Mas ya? Iya, ada.
Oke, nah kalau yang ini pertanyaannya kayaknya tertarik nih, pengen ikutan kelas online Cyber Army, karena kalau kemarin-kemarin ada ya Mas ya kelas Cyber Army ya, nah sekarang kapan lagi nih Mas ada kelas Cyber Army? Online tapi Eh, Mas. Online, ya kebetulan kita ada, kalau sebelumnya kita in-house ya, in-house lalu biasanya offline ya. Terus kita ada produk baru namanya Cyber Academy, itu kelas online kita Cyber Academy. Insya Allah itu sekitar bulan depan. Kalau lancar, develop lancar dan sebagainya lancar, itu sekitar pertengahan bulan depan itu bisa dirilis. Karena kan kita untuk bisa ke tahap rilis itu cukup panjang ya. Jadi kita kan Cyber Army ini kan aplikasi tentang security ya. Jadi kalau misalkan aplikasi kita gampang dijebol, malu dong sama yang lain gitu. Masa aplikasi security gampang dijebol. Nah kebetulan CEO kita ini, ya, si Mas Girin ini kan dia juga salah satu pakar security ya. Jadi kita kalau misalkan mau bikin fitur, setelah bikin fitur itu eh, kalau mau lolos ke production itu harus dapat approve dari beliau dulu. Jadi prosesnya agak panjang gitu. Jadi kita nggak asal bikin fitur, misalkan fitur kelas, bikin, create, terus tampilin, udah selesai, nggak sampai situ. Kita coba fitur ini kena SQL injection kah, atau fitur ini kena XSS kah, atau fitur ini kena IDOR kah, gitu. Jadi prosesnya agak lama. Sebenarnya kita udah acang-acang sih Cyber Academy, sana namanya Cyber Academy ya. Kalau kalau lancar, kalau yang kami bikin, yang saya sama teman saya bikin ini lolos verifikasi, itu kemungkinan bulan depan udah bisa diakses gitu. Wih, asik nih. Teman-teman yang di sini harus ikutan ya, Cyber Academy. Mulai bulan depan ya Mas ya, kalau Ya, lancar ya. insya Allah bulan Insya depan. Allah. Jadi karena Cyber Army ini background-nya memang cyber security platform. Ya, Jadi untuk setiap fitur yang dikeluarkan itu prosesnya panjang dan udah pasti aman ya Mas ya. insya Allah aman. Tapi Insya tidak Allah. tidak menjamin juga sih, karena uh, salah satu keuntungan perusahaan untuk tes aplikasi mereka di Cyber Army itu karena kita punya karena ada banyak bug hunter yang nyoba gitu. Karena ada banyak bug hunter yang nyoba aplikasi tersebut, tentu mereka punya banyak perspektif ya. Mereka punya banyak cara pandang. Sedangkan kalau di Cyber Army sendiri yang awalnya yang tahu security cuma Mas Girin, jadi testingnya hanya sama Mas Girin dan mungkin ada yang terlewat sama Mas Girin tapi ditemukan oleh bug hunter lain. Jadi kalau Cyber Army itu waktu awal rilis kita langsung open public keluar untuk dihack gitu. Dan nggak nyampe cuma berapa hari doang itu reportnya udah puluhan report. Itu banyak banget celah-celah di Cyber Army gitu. Karena ya itu tadi ngetesnya cuma satu orang. Kalau sekarang itu udah lebih dari satu orang ngetes ke Cyber Army. Jadi gitu. Oke, pokoknya intinya kalau teman-teman mau ikutan kelas Cyber Army, boleh di-follow Instagramnya di Cyber Army ID, atau misalnya kalau mau tahu lebih lanjut lagi, bisa dibuka juga websitenya di cyberarmy.id ya, Mas Ya. ya? Dan di Instagram Cyber Academy ID. Oke, tuh ada satu Ada lagi, saya. Cyber Academy ID. Ya. Asik nih. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Vincent, dalam pembuatan model, misal di model user itu kan banyak hal-hal yang diatur, seperti viewable, protected, dan sebagainya. Nah, sebenarnya hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan model? Oke, di model secara default kalau teman-teman kan di itu kan ada viewable sama protected ya. Viewable itu yang diizinin untuk dimodifikasi, sedangkan kalau protected itu yang tidak boleh. Jadi kalau misalkan secara default itu kayak misalkan email kita protected nih. Jadi kalau misalkan kayak ada orang iseng dan ternyata aplikasi kita itu ada celah, misal kita ada lima field nih, ada first name, ada
last name, ada username, ada password, ada email. Nah, kita hanya memperbolehkan yang diubah itu di view-nya, itu hanya first name dan last name. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan protected di model user ini, dan ada celah untuk bisa melakukan modifikasi email, itu bisa terjadi. Jadi kayak yang diperhatikan itu ya kita perhatiin lagi atribut-atribut yang di model kita ini apa aja sih yang diperbolehkan untuk diubah dan apa aja yang tidak diperbolehkan untuk diubah gitu. Sama ini biasanya kalau yang banyak jadi pertanyaan juga kalau misalkan mereka bikin kayak model user profile. Itu kan biasanya kan kepemilikan antara user dan user profile itu one to one ya. Jadi satu user punya satu user profile. Kan nggak mungkin kan satu user punya banyak profile ya. Nah itu kan biasanya kan di atributnya itu nggak ada ID ya. Yang mana secara default primary key-nya itu ID gitu. Nah di modelnya teman-teman bisa tambahin kayak primary key, nama atributnya apa. Paling itu sih yang harus diperhatikan dalam model. Sama relasi-relasi. Jadi kayak user ini relasinya kemana aja gitu. Apakah relasinya ke produk atau ke user, atau misalkan kita bikin aplikasi yang berkaitan dengan kelas, ada author kah atau apakah gitu. Nah, relasinya one to one kah atau one to many kah, seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan ya nggak jauh-jauh dari nama table, view label, protect table. Kalau custom primary key-nya didefinisikan primary key-nya apa. Lalu kalau misalkan dia relasi ke table lain, kita bikin di sana. Gitu. Oke, semoga menjawab ya. Ya. Next, Mas tolong jelasin fitur di Signature di PHP 8. Saya belum nyoba PHP 8 sih. Masih 7. Jadi saya belum bisa menjawab signature di PHP 8. Saya belum nyoba. Oke, kita next. Ya, bisa di next aja. Kita ke pertanyaan berikutnya ya, dari Harsetyo Luhur Wiwoho. Nah, ini nih, kayaknya mau gabung di pelatihan dan sharing-sharing Cyber Army. Gimana? Follow sosial medianya ya, Mas ya, itu tadi ya. Sama ini, kita ada Instagram untuk komunitas sih. Bentar, saya lihat dulu. Apa sih nama komunitasnya? Cyber Army ID Community. Nah, jadi kita ada channel Telegram, namanya itu Cyber Army ID Community. Jadi teman-teman Bakhunter ataupun yang belum tergabung di Bakhunter itu ada di sana gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita ada info-info pelatihan, kita sharing di sana juga di grup Telegram itu. Grup Telegramnya open, Mas, buat siapa aja atau gimana? Open. Oke, boleh diulang, Mas. Apa tadi? Cyber Army ID Community. Nah, boleh ya, join ya, dibuka Telegramnya sekarang juga, lalu di search Cyber Army ID Community ya, Mas ya? Ya. Boleh nanti join di situ karena banyak banget informasi yang di-share, salah satunya tentang informasi event. Oke.